Nah, sekarang jika kita punya satu lingkaran dan satu garis, bagaimana sih kita menentukan posisi dari satu titik yang merupakan titik perpotongan antara, garis dan lingkaran ini? Jadi, sketsanya kira-kira seperti ini. Jadi kita punya lingkaran dan kita punya garis. Garis ini kita mengetahui koordinat dari titik A, kita juga tahu koordinat dari titik C di sini ya. Jadi ini XC, YC gitu ya, kita ketahui. Dan kita juga tahu koordinat titik D, yang merupakan, pusat dari lingkaran tersebut. Selain itu kita juga tahu, jarak atau radius dari si lingkaran. Radius ini adalah, jarak antara si B dengan P2 atau, jarak antara B dengan P1. Jadi karena dia itu, radius lingkaran gitu ya atau jari-jari, dia itu tentunya sama di seluruh lingkaran. Jadi kita tulis dulu, kita tahu koordinat A, kita tahu koordinat B, kita tahu koordinat C, dan kita tahu radius lingkaran yang merupakan DBP1 sama dengan DBP2 tadi. Kita pengen tahu apa? Koordinat titik P1 dan P2. Nah, cara Anda menentukan, intinya kan dalam setiap pengamatan atau penentuan posisi, yang kita butuh itu selalu dua, yaitu apa? Yang pertama itu azimut, ya, kita harus tahu azimut, lalu yang kedua itu adalah kita harus tahu jarak. Jarak antara dua titik, azimut antara dua titik. Nah, Anda sudah bisa tahu nih, oh kalau begini sih azimutnya udah selesai, udah jadi ya, karena ada satu garis lurus sampai dengan titik C dan bahkan lebih jauh lagi, dan dia itu melewati si perpotongan. Dan karena kita tahu koordinat titik C dan A, kita bisa bilang bahwa oke, azimutnya sudah bisa dihitung gitu ya. Jadi azimutnya si P1 sama dengan azimut P2 gitu ya. Well, kita lihatnya AP1 lah, AP2 sama dengan azimutnya AC. Sudah. Berarti yang kita tidak ketahui apa? Yang tidak kita ketahui, saya coba pakai warna lain, itu adalah jarak. Jarak antara, A dengan P1, D, AP1, maupun jarak antara, A dengan P2, yaitu D, AP2 gitu ya. Nah, bagaimana ya caranya kita kira-kira menentukan jarak, sementara alat yang kita gunakan misalnya hanya, alat untuk ukuran sudut gitu ya. Nah, dari sini kita, investigasi dulu, apalagi sih yang bisa kita hitung? Oh, kita bisa hitung ini nih, kita bisa hitung jarak antara A dan B. Lalu, oh kita bisa hitung juga nih azimut antara A dan B. Wah, kalau misalnya kita tahu azimut AB, kita tahu azimut AP, berarti kita bisa tahu sudut dalamnya, yaitu adalah si A, ya. Dan sudut dalam A ini kita bisa hitung dengan cara, ya simply azimut AP, jadi ini bisa AP, bisa AC, bisa AP1, AP2, apapun itu, pokoknya dia itu sudut yang di bawah sini ya, yang lebih besar, dikurangi saja dengan si sudut AB. Dapatlah kita sudut dalam A. Wah, berarti informasinya semakin banyak nih ya. Kita sudah tahu sudut A, sudut dalam gitu ya. Kita sudah tahu jarak di sini. Oh, kita juga tahu jarak di sini. Kenapa? Karena itu adalah si radius. Satu-satunya yang benar-benar kita tidak ketahui itu adalah si DAP ini. Kita misalnya fokus di AP1 dulu. Kira-kira apa ya, rumus-rumus yang bisa kita gunakan? Yang jelas di sini sudut yang kita ketahui cuma satu gitu ya. Kita nggak tahu sudut yang di B, kita tidak tahu sudut yang di P1. Artinya kalau kita mengetahui satu sudut, langsung, oh oke, kita bisa pakai kosinus. Kita pakai kosinus yang definisinya kira-kira seperti ini gitu ya. Tapi permasalahannya biasanya kan kita kalau kosinus itu mencari, yang kita tidak ketahui itu adalah yang di muka, si sudut gitu ya. Jadi yang berhadapan dengan si sudut. Tapi kan ini kita sudah ketahui gitu ya. Ini pun sudah, ya, A pun sudah. Yang tidak kita ketahui justru adalah si DAP1. Nah, kira-kira bisa nggak kita, menghitung si DAP1 dari persamaan ini? Ya, jadi lagi-lagi catatannya DAP1 tidak ketahui. Bisa tentunya ya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda ubah
persamaan ini menjadi bentuknya kayak persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yang seperti yang Anda tahu itu adalah AX kuadrat ya, plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Berarti yang tidak kita ketahui itu kan DAP1 ya. Kita akan anggap DAP1 itu sebagai X kita. Ya. Oke, kita tahu itu X kita, berarti wah udah langsung kelihatan nih, saya pakai warna lain nih ya, mudah-mudahan bisa kelihatan beda warnanya juga, saya coba pakai hijau ya. Nah, ini kita bisa bilang ini adalah X kuadrat kita nih, berarti dia akan di depan gitu ya. Kita kasih, nomor A ini ya, A-nya. Lalu kalau misalnya X kita di sini, oh berarti ini sebenarnya ini ya, pakai minusnya juga di bawah gitu ya. Ini adalah BX kita gitu ya. Jadi ini si X, lainnya B gitu. Lalu bagaimana dengan C-nya? Berarti ini dipindahkan saja ke sini ya. Jadi apa? Jadi minus D BP1 kuadrat. Nah, berarti ini dikurangi ini adalah si C. Oke? Jadi kita tulis lagi ya, yang berantakan ini kita rapikan. Jadi kurang lebih DAP1 kuadrat minus 2 DAB cos A, AP1, nih ya, kita lihat masih ada si AP1, ini masih ada si AP1, dan tentunya yang terakhir itu, ya karena dia cuma C, dia udah nggak ada si X-nya, sama dengan 0. Oke, jadi kita lihat ya, si itu dengan ini cocok ya. Jadi ini si X kuadrat, ini si X gitu ya, dengan teman-teman B-nya, lalu ini adalah si C tanpa X-nya lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang cara memecahkannya seperti apa? Kita pakai rumus yang kita hafalkan dari SMA itu gitu ya, yang kira-kira bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tulis ulang, sebenarnya ini kan X gitu ya. Dia adalah B-nya, minus B sebenarnya ya. Karena dia itu minus berarti minusnya hilang gitu kan. Lalu ini apa? Ini adalah si 2B gitu ya. Kan sama nih ya, ini sama ini tuh sama. Oh itu si B, sorry. Itu si B, lalu minus 4AC. Ya, minus 4AC. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu tentunya 1, karena dia kan cuma X kuadrat aja ya, gitu. Dan ini adalah 2A gitu ya, A-nya itu juga 1. Jadilah kita pakai persamaan ini, kita dapat nilai DAP1. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, selanjutnya kita bisa deh hitung koordinat P1 dari A gitu ya. Karena kita sudah punya jarak DAP1, kita sudah punya sudutnya DAP1 atau azimutnya, dan kita bisa dapat dengan koordinatnya. Tentunya Anda sudah hafal ya. Kalau yang satu itu ya pokoknya X A plus DAP1 sin azimutnya AP1. Kalau misalnya yang Y-nya ya tinggal cos. Lalu Anda lakukan langkah yang sama dari nomor 3 sampai nomor 5 ini, tapi untuk menghitung si koordinat P2 gitu ya. Jadi sama aja, tapi yang tidak diketahui jadinya DAP2 instead of DAP1. Kira-kira seperti itu.